Belakang. Belakang dulu. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hadi Auto. Ini adalah Honda S660 dan mobil ini baru saja dipakai oleh Om Ridwan Hanif di acara Road Party bulan lalu. Dan aku juga sudah mereview ya Mazda MX-5 Miata milik Om Fitra Eri dan Honda S660 milik Om Ridwan Hanif. Kalau teman-teman belum nonton, jangan lupa untuk ditonton. Namaku Muhammad Hadi, biasanya dipanggil Hadi. Umurku 14 tahun, bentar lagi 15 tahun. Dan cita-citaku kalau ditanya dari dulu sampai sekarang, kepengennya jadi dokter. Tapi nggak tahu lagi ke depannya, insya Allah sesuatu yang berhubungan sama otomotif. Dan sekarang ini aku kelas 2 SMP. Tertarik sama dunia otomotif tuh sudah sejak kecil banget, sejak TK aku. Itu juga nggak tahu kenapa aku bisa tertarik sama otomotif. Tapi aku juga sering banget sama ayahku diajak ke event-event mobil tuh. Biasanya kan di tengah mall tuh ada pameran mobil. Nah itu aku sering diajak ke situ sama ayahku, tanya-tanya, lihat-lihat mobilnya. Pertama yang membuat aku yakin tuh kan aku juga disupport sama keluargaku, sama teman-temanku, terus juga sama reviewer itu Om Fitra Eri, Om Mobi sama Om Ridwan Hanif. Terus juga jadi reviewer tuh enaknya itu adalah bisa dapat akses untuk lihat mobil-mobil itu. Kemarin contoh aku dapat akses buat review Rolls Royce. Ini merupakan Rolls Royce Ghost generasi kedua. Dan Rolls Royce Ghost yang terbaru ini merupakan Rolls Royce tercanggih saat ini. Terus Porsche, Maserati itu aku dapat akses untuk review itu semua. Dan itu mobil semua keren-keren banget. Bentuknya itu sporty, futuristik, keren, dan mewah. Nanti kita lihat interior seberapa mewahnya mobil ini dan seberapa canggihnya mobil ini. Selanjutnya kalau dapat kesempatan aku pengen banget review Bugatti. Karena Bugatti Chiron Sport lebih tepatnya lagi, karena itu mobil satu hypercar, tenaganya gede banget sampai 1500 HP. Itu keren banget mobilnya. Ini untuk power window-nya itu ada di tengah. Itu yang menurutku agak aneh. Seperti di Jeep Wrangler dan di Jeep ini tuh power window-nya di tengah. Dari sini aja. Sangat gampang. Kalau syuting aku dibantu sama ayahku. Ayahku tuh biasanya bantuin ngerekam di balik kamera. Terus kadang juga kakakku ikut bantuin ayahku. Pertama-tama pas 1-2 video pertama itu ayahku yang ngedit. Dan setelah itu dari dulu sampai sekarang aku yang ngedit. Biasanya itu aku minta spek dulu sama orang, aku minta speknya, aku baca dulu. Dan kalau misalnya ada fitur tertentu yang penting harus disampaikan tuh aku cari dulu ini cara bekerjanya gimana. Terus setelah itu aku baru cari di YouTube, terus dari website. Dan setelah itu aku buat skrip, apa yang mau aku omongin semua aku tulis. Setelah itu aku latihan supaya juga menghemat waktu di sananya, habis itu baru syuting. Ya untuk nge-review mobil itu nggak susah sebetulnya. Karena kalau kita udah seneng ya pasti nggak susah. Biasanya juga dapat dari website itu sejarahnya apa, terus teknologinya apa, kecanggihannya apa mobilnya. Itu bukan hanya dari YouTube juga, tapi dari website juga. Oh, idola reviewerku di luar negeri itu ada Carwow namanya. Itu Carwow itu reviewnya singkat, tapi penyampaiannya enak, detail, dan itu kalau ngetes tenaga mobil itu bukan hanya sekedar di jalan raya, tapi kadang juga pakai drag race. Kalau idola reviewer di dalam negeri itu udah pasti ya Om Fitra Eri, Om Mobi sama Om Ridwan Hanif. Karena masing-masing juga ada ciri khasnya sendiri penyampaiannya. Tapi kalau yang paling enak untuk penyampaiannya itu Om Fitra Eri. Kalau asal mulai review itu pertama kan aku kan juga sering nonton YouTube dari mulai sebelum pandemi itu aku udah sering nonton YouTube. Apalagi pas pandemi ini lebih sering lagi nonton YouTube. Review mobil tuh aku sering banget nonton. Dan nggak taunya ayahku ngomong, kenapa nggak sekalian review mobil aja? Dan nggak taunya aku bilang, wah kenapa nggak sekalian? Dan nggak tahu aku coba dan ternyata seru review mobil itu. Walaupun harus riset kan capek juga kan. Nggak taunya seru dan dijalanin terus sampai sekarang. Halo teman-teman, selamat datang di channel Hadi Auto. Dan hari ini kita akan mereview Toyota New Yaris. Selamat menyaksikan. Pertama kali ya gugup ya, karena kan nggak pernah muncul di kamera. Mau ngomongnya apa juga harus dipikirin dulu kan, bukan asal ngomong. Aku tuh butuh waktu mungkin 2-3 hari. Sekarang tuh kalau review kurang lebih butuh waktu 3 jam lah. Kendala pada saat review ada. Pernah sekali waktu review di tengah-tengah tiba-tiba aki mobilnya habis. Tiba-tiba mobilnya ada yang bermasalah. Tapi yang sering itu adalah masalahnya lapar. Temennya mamaku itu kenal sama Om Fitra.
Nah pas 2-3 video aku publish, mamaku kirim ke grup. Dan nggak taunya ditawarin, mau nggak kenal sama Om Fitra. Dan siapa yang nggak mau, kan udah idola aku juga kan ya. Akhirnya bisa ketemu dan Om Fitra itu orangnya betul-betul baik banget dan support aku banget. Tapi seperti biasa, sebelum aku Q&A, ada satu pesan yang ingin aku sampaikan. Apa tuh? Jika kita ingin sukses, caranya adalah berdoa dan berusaha. Keren. Dan kalau ketemu sama Om Obi sama Om Ridwan, itu setelah ketemu Om Fitra itu kebuka jalannya buat ketemu. Dan mereka bertiga itu betul-betul baik dan betul-betul support aku banget. Melihat Hadi sebagai reviewer senang, bangga tentunya ya. Karena dia memiliki aktivitas yang betul-betul sama dengan passionnya. Apa yang memang dia punya potensi, ya kita dukung sebagai orang tua gitu. Kita tidak push ya anak untuk harus menjadi ini, harus menjadi itu, enggak. Seperti otomotif sekarang ini, dia bisa, ya kita orang tua ya support. Selama itu hal yang positif ya. Mungkin pada awalnya secara tidak sengaja saya ya memang, ya kalau biasa orang tua senang sesuatu, anaknya biasanya ikut. Karena saya juga senang otomotif, nah, jadi dia sendiri juga menggali itu gitu. Mobil itu dia bisa tahu perbedaan ini karena yang ini tipe bensin, yang ini diesel, yang ini yang itu semua bukan dari saya gitu loh. Tapi memang karena keingintahuannya dia sehingga dia tahu gitu. Karena memang passionnya memang senangnya dengan otomotif, seperti saya bilang tadi memang seringnya nonton YouTube review-review berkaitan dengan otomotif. Dan ditambah pada saat pandemi ini lebih banyak waktu di rumah, sekolah di rumah. Jadi semakin banyak dia nontonnya. Jadi karena saya melihat ini kok nonton terus ya. Akhirnya saya hanya sekedar melempar ide saja sebetulnya. Kenapa sih kok nonton terus? Kenapa nggak kamu aja yang review mobil? Ternyata ditanggapi positif. Dan saya setelah itu dikejar-kejar. Ayo kapan mau review? Kapan mau review? Ya riset dulu dong. Riset dia betul. Dia riset, dia cari, dia semua, dia tulis skrip. Dan sampai dia latihan. Jadi pada saat datang ke saya lagi itu karena saya yang akan merekam ya. Saya tanya udah siap? Sudah, coba. Dan dia menjelaskan dengan lancar. Pada awalnya itu tidak sengaja, tapi karena memang dia bisa dan dia asyik dan saya melihat ini hal yang positif ya, karena dia bisa membuat sesuatu, saya pikir ya kita teruskan aja juga nggak apa-apa selama tidak mengganggu sekolahnya. Kalau kita niat baik, pasti jalannya akan terbuka lebih mudah. Kita niatnya adalah untuk membantu orang dalam memilih mobil. Gitu. Jadi karena niatnya baik, saya yakin pasti jalannya lebih mudah. Jadi seakan-akan kalau kita mengetuk satu pintu, kalau kita niatnya baik, itu seperti yang terbuka pintunya itu mungkin 10. Semua ditentukan dari niatnya.